Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat menyaksikan kelas online mata kuliah dasar bioteknologi tanaman yang diampu oleh saya sendiri, yaitu Dr. Eli Syafriani SP. Di mana pertemuan kuliah kali ini sudah sampai ke pertemuan ke-8 setelah UTS. Ya, dari saya untuk materi pertemuan ke-8 ini mengenai prinsip-prinsip dasar rekayasa genetika dalam penyelesaian suatu masalah. Apa saja yang perlu saudara pahami dari materi ini? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama mengenai dogma sentral. Yang kedua mengenai perangkat dalam rekayasa genetika. Di sini saya singkat menjadi regen. Dan yang terakhir mengenai penemuan rekayasa genetika atau regen untuk penyelesaian masalah. Kita langsung masuk saja ke bagian yang pertama mengenai dogma sentral. Istilah dogma sentral terdiri dari dua kata, yaitu dogma dan sentral. Secara harfiah ataupun pengertian dasarnya, dua kata ini berasal dari kata dogma yang merupakan bahasa Yunani dengan kata dasarnya yaitu dokeo, artinya pendapat atau opini. Pengertian lainnya mengenai dogma adalah hasil pemikiran bijaksana filsuf atau para filosofi, ya, orang-orang yang memiliki pemikiran yang cemerlang, cerdas di zaman dulu yang hingga sekarang masih dipercayai atau dipakai hasil pemikirannya itu oleh masyarakat. Lalu dari sisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, dogma adalah pokok ajaran tentang kepercayaan dan sebagainya yang harus diterima sebagai hal yang benar dan baik, tidak boleh dibantah dan diragukan atau keyakinan tertentu. Itu adalah pengertian dari dogma. Sedangkan sentral masih dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya dapatkan. Pengertian sentral adalah di tengah-tengah sekali, atau titik sentral dianggap sebagai pusat, misalnya pemerintah sentral atau pemerintah pusat yang terdapat di ibu kota negara yang tidak selalu posisinya atau letaknya di tengah-tengah wilayah negara dan sebagainya. Contoh lainnya misalnya ini ada toko sentral, ya, artinya toko yang merupakan inti suatu kegiatan. Nah, itu adalah pengertian dari masing-masing kata dogma dan sentral. Seandainya keduanya digabung, lalu pembahasan kita mengenai rekayasa genetika tadi, kira-kira apa yang dimaksud dengan dogma sentral? Saya kasih gambaran di sini. Ada suatu ilustrasi bagaimana suatu DNA diterjemahkan hingga menjadi rantai polipeptida atau yang biasanya kita kenal istilah yang lebih sangat familiarnya yaitu adalah protein, ya. Nah, jadi dari suatu double helix DNA di sini, ya, saling berpasangan di transkripsi, ya, menjadi hasilnya mRNA, ya, single stranded. Nah, lalu ditranslasi menjadi rantai polipeptida tadi. Seluruh rangkaian ini biasanya juga dikenal dengan istilah ekspresi genetik. Nah, jadi kalau sudah berbicara ekspresi genetik, itu sama juga kita membahas mengenai dogma sentral. Nah, jadi kira-kira kalau saudara ditanya apa itu dogma sentral, harusnya sudah bisa menjabarkan bahwa dogma sentral adalah suatu hal yang dipercayai benar mengenai proses pengubahan DNA atau gen melalui dua tahapan transkripsi dan translasi menjadi protein. Tahapannya tadi, ya, DNA ditranskripsi menjadi mRNA, lalu ditranslasi menjadi polipeptida atau protein. Itulah yang disebut dengan ekspresi genetik atau dogma sentral. Sejauh ini mengenai ekspresi genetik ataupun juga pengubahan gen atau DNA menjadi protein yang dipercaya oleh seluruh orang adalah seperti ini. Seandainya nanti saudara bisa menemukan atau mematahkan teori ini, maka bisa jadi dogma sentralnya nanti berubah, ya. Jadi sejauh ini orang belum bisa mematahkan dogma atau pemikiran mengenai bagaimana suatu DNA diekspresikan melalui dua tahap ini, gitu. Nah, sampai sekarang orang masih mau mempercayai ini. Itulah dogma sentral. Kita lanjut 4 perangkat utama rekayasa genetika yang sangat dibutuhkan, ya, ketika saudara melakukan rekayasa genetika.
Yang pertama ada enzim, yang kedua ada plasmid, yang ketiga ada gen donor, dan terakhir adalah gen inang. Mari kita bahas satu persatu. Dari sisi enzim ada dua jenis yang saudara harus pahami. Pertama ada enzim restriksi, yang kedua enzim ligase. Perannya ini seperti bertolak belakang. Kalau bisa diibaratkan itu seperti gunting dengan lem, bukan gunting dengan kertas ya. Jadi yang berperan sebagai gunting di sini adalah enzim restriksi, dan yang berperan sebagai enzim penyambung atau yang akan menyambungkan adalah enzim ligase. Proses penyambungan disebut dengan ligasi. Jadi harus bisa membedakan ligasi dengan ligase. Ya, kita coba pahami lebih lanjut mengenai enzim restriksi ini. Dari golongan enzim endonuklease ya, dia bekerja dengan cara memotong rantai DNA secara spesifik melalui daerah pengenalan atau recognition site tertentu, di mana recognition site atau sequence pengenalannya itu berbeda-beda antar atau setiap enzim yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah contoh enzim restriksi. Saya buatkan dalam bentuk tabel. Nama enzimnya ALU1, BAMH1, EcoR1, HI3, HIND3, PUF2, SALT1, dan SMA1. Ada banyak lagi selain yang ada di tabel ini. Silakan saja kalau penasaran bisa searching sendiri atau googling ya. Jenis-jenis enzim restriksi ada banyak sekali. Nah, mikroorganisme asal ataupun dari mana enzim ini diperoleh, diisolasi dari bakteri Actobacter bacillus. Ini yang ALU1. Nah, kalau BAMH1 dari Bacillus aeruginosa, yang EcoR1 dari Escherichia coli, dan selanjutnya. Untuk sequence pengenalan yang tadi katanya sangat spesifik ya, berbeda-beda setiap enzim, bisa dilihat di sini. Untuk ALU1 ada AGCT, itu sequence forwardnya. Untuk yang reverse-nya TCGA. Nah, keseluruhan ini itulah yang daerah pengenalan tadi atau recognition site. Sedangkan titik potong atau situs pemotongan atau juga diistilahkan dengan istilah lainnya yaitu cutting site adalah yang ditandai dengan tanda panah biru ini. Nah, jadi ALU1, enzim ALU1 punya daerah pemotongan terdiri dari 4 basa A, G, C, T. Ini juga dikenal dengan istilah tetranukleotida. Kalau untuk yang 6 seperti BAMH1 ini diistilahkan heksanukleotida ya. Kalau misalnya 8 oktaneukleotida dan selanjutnya ya. Nah, kita lanjut. Ini contohnya bagaimana suatu enzim restriksi bisa memotong DNA ya. Ini ada enzim EcoR1. Hasil pemotongannya akan memberikan pola pemotongan ujung lengket atau sticky end. Ini ya. Jadi dia memotong, ingat tadi di ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester adalah ikatan yang mengikat antara gula pentosa dengan gugus fosfat. Nah, makanya yang terpisah nih di sini G dengan OH, lalu fosfatnya nyambung dengan yang basa setelahnya ini. Ya, jadi ini yang bagian forward di atas, yang di bawah adalah yang reverse. Nah, kalau dilihat maka dua hasilnya atau dari satu rangkaian sequence DNA tadi yang dipotong ya, maka akan menjadi dua. Yang pertama adalah GOH ini dengan sambungan yang di bawahnya. Nih, CTTAA ini menjadi satu bagian. Sedangkan bagian yang kedua adalah P ini tadi ATT disambung juga setelah itu C disambung dengan G yang di bawahnya. Nah, ini menjadi dua bagian DNA ya. Maka seakan-akan ini yang G setelah G ini tidak ada pasangannya karena sudah terpotong. Di sini dia. Jadi dia seakan-akan ini seperti huruf L ya. Yang ini juga seperti itu, seperti huruf L terbalik. Oke, kita lanjut. Ini yang contoh pola pemotongannya ujung tumpul
ada enzim SMA1 ya. Dia memotong secara simetris, artinya sama besar, sama banyak sequence yang dihasilkan untuk kedua hasil pemotongan DNA itu. Misalnya tadi ini dia ada 6 ya, 6 pasangan basa CG, 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 GC, GC, GC. Ketika dipotong dengan titik potongnya simetris berada di tengah-tengah, maka hasil pemotongan yang pertama seperti yang bisa dilihat di bawah sini, ini terdiri dari 3 pasangan basa. Di sini juga terdiri dari 3 pasangan basa. Sama banyak. Nah, itu yang disebut dengan pola pemotongan ujung tumpul. Jadi ini tumpul ujungnya. Beda sama yang tadi. Seakan-akan di sini kosong, lalu yang di bawah ini juga kosong ya. Nah, jadi kayak ada yang kurang di sini, tidak punya pasangan. Makanya disebut dengan ujung lengket. Kita lanjut. Ini enzim ligase yang berfungsi sebagai penyambung fragmen-fragmen DNA yang akan diklon, diperbanyak dengan bantuan DNA vektor. DNA vektor itu bisa juga disebut dengan istilah plasmid, nanti akan dibahas selanjutnya. Nah, enzim ini membuat ikatan fosfodiester antara gugus OH dengan fosfat pada ujung rantai DNA. Fosfatnya di sini adalah PO4-3-min yang membuat DNA menjadi bermuatan negatif. Nah, sebelum disambung atau diligasi, DNA vektor atau plasmid tadi yang telah dipotong dengan restriksi terlebih dahulu diperlakukan dengan enzim alkalin fosfatase, bertujuan untuk menggantikan gugus fosfat pada ujung DNA dengan gugus OH sehingga DNA vektor tidak dapat bersirkulasi sendiri. Kan tadi pasangannya OH dengan gugus fosfat ya. Ketika dia sudah ditambah dengan gugus fosfat, maka jadi fosfat ketemu fosfat itu tidak bisa menyambung atau berligasi lagi, sehingga tidak mungkin tadi DNA plasmid ataupun DNA vektor yang memang dia sudah dari awal berbentuk sirkular lalu kita potong menjadi linear. Nah, seandainya tidak diperlakukan dengan alkalin fosfatase, itu bisa nyambung lagi. Kita tidak mau itu, makanya kita harus lakukan dengan alkalin fosfatase. Nah, adapun tahapan prosedur yang paling dasar dalam melakukan cloning DNA, yang pertama yaitu Anda harus bisa menyatukan fragmen DNA dan vektornya. Lalu yang kedua, penyambungan ligasi ya antara fragmen DNA dengan vektor yang Anda gunakan menggunakan enzim ligase. Yang ketiga adalah proses mentransformasi DNA rekombinan, di mana DNA rekombinan ini adalah DNA yang sudah dimasukkan ke dalam vektor lalu ditransfer ke dalam mikroorganisme lainnya, seperti di sini contohnya adalah Escherichia coli. Dan terakhir adalah proses screening atau seleksi untuk mendapatkan klon DNA yang diinginkan. Nah, ini pembahasan selanjutnya mengenai plasmid ya. Apa itu plasmid atau DNA vektor? Plasmid adalah molekul DNA non-kromosomal yang dapat melakukan perbanyakan replikasi autonom sehingga perbanyakannya tidak tergantung kepada replikasi DNA inangnya. Jadi kalau misalnya bakteri kan dia melakukan perbanyakan dengan cara membelah diri. Nah, ketika dia membelah diri, kromosomnya pasti akan ikut membelah, dalam artian direplikasi, diperbanyak, sehingga nanti satu sel yang dihasilkan akan menghasilkan genetik yang sama dengan sel sebelumnya. Tapi plasmidnya belum tentu. Plasmidnya itu bisa bereplikasi seperti otomatis yang terserah si plasmidnya itu sendiri seandainya dia bisa berpikir. Jadi tidak dipengaruhi dengan pembelahan selnya. Selnya tetap satu, tapi plasmidnya di dalamnya bisa mereplikasi sendiri. Tidak jauh berbeda terminologi plasmid ini dari sumber Wikipedia tahun 2013, bahwa plasmid adalah DNA ekstra kromosomal. Ekstra berarti tambahan ya, di luar dari kromosom yang dapat bereplikasi secara autonom dan bisa ditemukan pada sel hidup. Nah, fungsi plasmid ini ada sekitar 2, nanti akan saya sampaikan untuk kaitannya sama rekayasa genetika. Tapi sebelum mengetahui fungsinya di dalam rekayasa genetika, ada beberapa poin penting yang saudara juga harus ketahui mengenai bahwa plasmid dapat digunakan sebagai vektor kloning jika dia memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama
pertama harus berukuran kecil. Kenapa harus berukuran kecil? Karena kalau terlalu besar tentunya akan sulit untuk ditransfer ke dalam organisme atau mikroorganisme lainnya. Seperti tadi adalah Escherichia coli atau untuk ke tanaman biasanya yang digunakan Agrobacterium tumefaciens. Kalau terlalu besar ukuran plasmidnya nanti akan sulit untuk bisa ditransfer atau ditransformasi ke dalam bakteri-bakteri inang vektornya itu tadi. Yang kedua, relatif memiliki jumlah salinan yang tinggi, high copy number. Ini kaitannya nanti supaya kita bisa mendapatkan sejumlah DNA rekombinan yang akan memudahkan proses seleksi seandainya dia memiliki salinan yang tinggi, sehingga kalau proses seleksi nanti itu kita bisa memiliki ada banyak kandidat, ya. Nah, lalu yang ketiga, memiliki gen penanda seleksi dan gen pelapor. Gen penanda seleksi dan gen pelapor ini misalnya contohnya adalah seleksi antibiotik. Maka pada plasmid itu mungkin ada gen ketahanan terhadap antibiotik tertentu, sehingga kita bisa tambahkan di media seleksi kita antibiotik. Nah, kalau misalnya organisme yang sudah tertransfer plasmid transforman ini atau plasmid rekombinan ini, harusnya dia bisa bertahan pada media yang ada antibiotiknya. Tapi kalau dia tidak bisa tumbuh, berarti dia bukan bakteri yang transforman, sehingga dia tidak bisa tumbuh di situ, ya. Nah, lalu gen pelapor ini bisa juga misalnya gen lakzat. Lakzat ini yang akan menghasilkan enzim beta galaktosidase yang akan mengubah substratnya, ya. Kalau kita kasih substratnya misalnya X-gal, nah itu akan menghasilkan warna biru seandainya enzim itu ada. Tapi kalau misalnya kita menginsertkan gen rekombinan kita di daerah gen lakzat tadi, sehingga dia tidak bisa menghasilkan enzim beta galaktosidase yang dapat mengubah substrat itu, maka dia gagal mengubah substrat tadi untuk bisa menghasilkan indikator warna biru. Nah, ini yang kita ambil atau seleksi, bahwa bakteri-bakteri yang tumbuh di media yang sudah diberi substrat X-gal, lalu dia hanya berwarna putih karena tidak ada enzim beta galaktosidase di sana yang mengubah substrat menjadi warna biru, maka dia dikatakan bakteri transforman. Itu adalah deteksi awal, ya, untuk menyatakan bakteri ini transforman atau tidak. Selanjutnya adalah memiliki situs pemotongan enzim restriksi. Tentu saja tadi kan kita mau menginsertkan gen lain, ya, ke dalam plasmid ini. Nah, seandainya tidak ada sisi pemotongan enzim restriksi tadi, sementara DNA kita tadi sudah kita potong dengan enzim restriksi tertentu dengan pola ujung pemotongan yang misalnya tadi sticky end, sementara plasmid kita adalah linear, lalu kita mau menginserkannya seperti apa? Bagaimana caranya? Ya, harus sama-sama dipotong dengan enzim restriksi yang sama, sehingga pola pemotongannya itu sama dan dia bisa diligasikan dengan enzim ligase. Nah, ini tipe-tipe plasmid, singkat saja, silakan dibaca saja nanti detailnya. Ada F plasmid, ya, singkatan huruf F-nya itu dari singkatan fertility. Plasmid ini mengandung perangkat gen-gen tra dan dia juga melalui proses konjugasi, ya, diteliti oleh J. Lederberg dan Edward L. Tatum tahun 1946. Cara proses konjugasinya seperti ini, ya. Lalu yang tadinya dia F negatif, ini yang F positif, ada plasmidnya. Ketika dia berkonjugasi, terjadi pentransferan untuk plasmid dari yang F positif E. coli ke yang F negatif E. coli, sehingga sama-sama memiliki plasmid akhirnya, ya. Lalu ada tipe plasmid yang kedua, itu ada R plasmid, singkatan dari resisten, ya, memiliki ketahanan. Lalu ada juga plasmid plasmid yang mengandung gen yang kode produksi senyawa bakteriosin, sejenis protein yang dapat membunuh bakteri lain. Lalu ada degradatif plasmid yang dapat mencerna beberapa senyawa yang tidak umum seperti toluen atau asam salisilat. Nah, ini jenis-jenis plasmid ataupun bakteri yang memiliki plasmid seperti ini yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi ataupun juga istilahnya untuk perbaikan lingkungan, ya, untuk bisa membantu
membantu memperbaiki lingkungan yang sudah tercemar oleh logam-logam berat misalnya, ataupun juga senyawa-senyawa tertentu seperti toluen dan asam salisilat ini tadi. Nah, selanjutnya ini ada virulence plasmid yang dapat menyebabkan bakteri menjadi patogen dan menyebabkan penyakit. Awal mula jenis plasmid virulen ini ditemukan, itulah yang menjadi ide untuk adanya rekayasa genetika atau transformasi genetik diperoleh dari jenis bakteri Agrobacterium tumefaciens. Nah, peranannya itu seperti juga tadi yang disebutkan sebelumnya ya, bahwa plasmid ini punya fungsi atau peranannya ini sama, yaitu ingin untuk digunakan dalam kepentingan perbanyakan atau cloning gen, dan yang terakhir adalah untuk keperluan ekspresi genetik. Nah, dari dua fungsi plasmid tersebut, maka plasmid yang bisa digunakan dalam rekayasa genetika harus terdiri atau memiliki sejumlah komponen. Yang pertama yaitu promoter, yaitu komponen yang dibutuhkan semua faktor untuk memulai proses terjadinya transkripsi. Ingat, gen terdiri dari struktur promotor, lalu ada ORF, bingkai baca, dan yang terakhir ada terminator. Nah, promotor ini berkaitan dengan proses nanti dimulainya transkripsi. Tanpa adanya promotor, bagaimana proses transkripsi atau ekspresi genetik bisa berlangsung? Tidak mungkin. Jadi memang dalam plasmid itu juga harus ada promotor. Yang kedua, marker, tanda genetik ya. Marker ini yang sifatnya itu digunakan ataupun dibutuhkan untuk seleksi dan memastikan bahwa transformasi telah terjadi. Contohnya tadi yang XGAL ya, ataupun gen laksen. Nah, ini ada juga yang ketiga, resistensi antibiotik. Contohnya misalnya antibiotik ampicillin. Nah, ada plasmid yang memiliki gen ketahanan ampicillin. Lalu ada yang keempat, epitop. Beberapa jenis faktor juga dilengkapi dengan sequence spesifik yang berfungsi untuk identifikasi menggunakan antibody. Nah, kalau misalnya mau seleksinya dengan antibody, ya pastikan plasmid yang saudara gunakan mempunyai epitop. Lalu yang terakhir adalah beta galactosidase pada daerah MCS, multi cloning site. Ini juga sama dengan daerah-daerah yang berarti memiliki titik potong enzim restriksi. Contohnya seperti gambar berikut, seperti yang bisa saudara saksikan atau lihat. Ini adalah contoh plasmid PGMT-EZ. Besarnya ukuran plasmidnya yaitu 3500 base pair ya. Maksudnya adalah TEZ ini adalah karena dia sudah dibuat linear, yang tadinya circular ya, lalu dibuat linear dengan cara ditambahkan basa T di masing kedua ujungnya ini. Nah, sehingga ini akan memudahkan untuk meligasi gen-gen atau DNA hasil PCR. Kenapa? Karena rata-rata hasil PCR, sequence ujung awal dan akhirnya itu akan dimulai dan diakhiri dengan basa A, adenin, sehingga nanti akan mudah berpasangan dengan T, timin, di vektor plasmidnya. Itulah kenapa disebut PGMT-EZ vektor. Yang mana MCS-nya tadi? Ini dari daerah T7 sampai daerah SP6-nya ini. Ada banyak pilihan enzim restriksi yang tersedia di sana. Ya, silakan aja pilih mau yang mana. Lalu yang mana daerah laksetnya ini sendiri yang memproduksi enzim beta galaktosidase adalah di antara T7 dan SP6 ini tadi, makanya dilengkapi merah ya. Kalau dirusak bagian laksetnya ini tadi, maka dia tidak bisa menghasilkan enzim beta galaktosidase yang bisa mengakibatkan warna biru jika dia bisa mengubah substrat XGAL-nya pada media. Nah, kalau misalnya dia tidak rusak ya, tidak ada insert gen di sana, maka dia bisa menghasilkan enzim beta galaktosidase yang mengakibatkan medianya itu nanti yang sudah berisi XGAL bisa menjadi biru bakteri yang tumbuh di media itu, karena serangkaian proses kimia ketika si enzim beta galaktosidase mengubah substrat XGAL-nya ya. Jadi yang dipilih adalah yang warna putih, bakteri-bakteri yang dianggap transforman ketika kita melakukan seleksi putih biru atau blue white selection ya. Nah,
ini dia contoh bagaimana proses penyambungan DNA donor ke dalam plasmid. Makanya diistilahkan cloning into a plasmid ya. Jadi saudara bisa melakukan proses isolasi DNA genom terlebih dahulu, lalu dilakukan proses pemotongan atau restriksi sehingga diperolehlah satu potongan ini yang warna pink ya, DNA donor yang akan saudara insertkan atau ligasi ke dalam plasmid. Yang hijau di sini adalah gen for antibiotic resistant, penanda anti ketahanan terhadap antibiotik. Nah, ini kebetulan dia menggunakan Eco R1 dengan pola ujung pemotongan ujung lengket atau sticky ends. Lalu yang plasmid juga dipotong dengan Eco R1 tentunya, sehingga mereka memiliki pola pemotongan yang kompatibel untuk bisa disambungkan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, suatu plasmid yang rekombinan. Inilah yang ditransfer ke dalam bakteri Escherichia coli. Lalu Escherichia coli ini yang akan dikulturkan sehingga dia melakukan perbanyakan dengan cara membelah diri dari 1 menjadi 2 menjadi seterusnya, dan di dalamnya juga terjadi perbanyakan plasmid rekombinan ini. Kita lanjut. Itu untuk DNA donor ya. Jadi diperoleh dari mana? Dari isolasi DNA genom dari organisme yang saudara targetkan. Misalnya tanaman jagung yang memiliki tongkol yang besar, rasa manis. Anda mau isolasi gen pengkode rasa manisnya. Nah, silakan diisolasi DNA genomnya, lalu dikarakterisasi, diketahui di urutan bahasa keberapa yang ada DNA atau gen pengkode rasa manis itu, lalu di daerah itu ada titik potong enzim restriksi apa, misalnya Eco R1. Nah, silakan dipotong dengan enzim Eco R1 itu tadi. Lalu dianalisis hasil pemotongannya benar tidak itu gen pengkode rasa manis. Nah, itu yang kalau sudah terverifikasi benar yang disambungkan ke dalam plasmid. Ya. Nah, selesai untuk yang DNA donor. Untuk sumbernya selain bisa didapat dari isolasi DNA genom atau kromosom, bisa juga dari komplementari DNA atau cDNA yang disintesis menggunakan mRNA sebagai cetakan. Jadi silakan Anda mengisolasi mRNA-nya, lalu di PCR misalnya diubah dia dari dalam mesin PCR-nya itu untuk menjadi cDNA. Nah, ini selanjutnya bisa juga diperoleh dari DNA yang dihasilkan dari perbanyakan menggunakan PCR, sama ya. Nah, lalu untuk DNA inangnya saudara bisa menggunakan jenis mikroorganisme yang dapat memiliki kemampuan untuk mentransfer plasmid transformat tadi ke dalam sel inang ataupun terintegrasi ke dalam genom inang tanaman yang saudara targetkan menjadi tanaman transgenik. Jadi DNA inang ini misalnya tadi kan mau menghasilkan tanaman jagung yang bertongkol besar dengan rasa yang manis. Nah, yang tadi kita isolasi adalah rasa manisnya, tapi yang gen inangnya kita ini adalah yang tongkolnya besar. Sementara yang rasa manis tadi itu tongkolnya kecil, jadi saling kayak subsidi silang seperti itu ya. Nah, yang rasa manis tapi tongkolnya kecil, sementara yang ini tongkolnya besar tapi rasanya tidak manis. Nah, dia yang digunakan sebagai DNA inangnya ya. Ini yang akan diubah menjadi tanaman transgenik. Nah, silakan tadi plasmid yang sudah mengandung gen pengkode rasa manis ditransfer ke dalam bakteri Agrobacterium tumefaciens yang memiliki kemampuan menginfeksi suatu tanaman ataupun DNA inang untuk bisa mengintegrasikan ya, menyatukan, memfusikan DNA pengkode rasa manis tadi, ini yang pink, ke dalam inti sel untuk menuju ke dalam kromosom DNA inang. Kita lanjut. Ini penemuan rekayasa untuk penyelesaian masalah ya yang kita temui sehari-hari. Apa saja diawali dengan bioteknologi tradisional, di mana dulu tidak sengaja orang menghasilkan seperti
yogurt, lalu akhirnya bisa juga orang membuat bir, roti, anggur, wine ya, menggunakan mikroorganismenya di sini adalah jenis yeast atau ragi. Lalu mereka memfermentasi susu menjadi keju yogurt tadi yang saya sudah sebutkan. Lalu ada juga yang sering kita makan sehari-hari, misalnya tempe, tapai, kecap, tauco. Enak-enak semua ini ya, bikin lapar. Oke, kita skip. Kita lanjut. Ini contoh lagi yang lainnya, produk biotech tradisional yang ada di Indonesia. Misalnya itu di daerah Madiun, kalau jalan-jalan ke sana yang paling terkenal itu oleh-olehnya adalah brem ya. Di Bali juga ada. Lalu ada ikan kayu, ikan peda, keju, kecap, oncom, petis nih, daerah Surabaya ya, daerah kita paling digemari nih petis. Tapai ketan, tapai singkong, tauco, tempe, terasi, yakult, yogurt dan selainnya. Lalu ada biomasa, contohnya nih jamur obat dan jamur pangan. Ini adalah contoh-contoh produk biotech tradisionalnya yang ditemukan di Indonesia. Kalau sudah bicara tradisional berarti ada yang modern. Nah, ini yang contoh bioteknologi modern. Pemanfaatan teknologi atau gen DNA rekombinan atau hasil rekayasa genetik, antibodi monoklonal dan metode kultur sel dan jaringan. Jadi ini kita berbicara di level molekulernya. Kalau untuk bioteknologi modern, tadi kalau yang bioteknologi konvensional ataupun yang tradisional, kita masih menggunakan satu jenis mikroorganisme tertentu untuk bisa mengubah ya, membuat produk baru gitu. Mengubah misalnya mengubah misalnya kedelai menjadi tauco atau tempe ya. Nah, sedangkan kalau yang bioteknologi modern ini adalah dari suatu individu yang tadinya dia memiliki suatu keterbatasan tertentu, misalnya tadi jagung yang tongkol besar tapi rasanya tidak manis. Nah, kita mau mengubah dia menjadi rasa manis tanpa mengurangi bobot tongkolnya atau mengurangi karakter yang lain. Seperti hanya memasukkan satu karakter baru saja, yaitu rasa manis. Bagaimana caranya? Kita bisa lakukan dengan cara bioteknologi modern ini di tingkat teknologi molekuler atau gen dan DNA tadi ya. Nah, manfaat bioteknologi ini yang pertama bisa digunakan untuk teknik mikropropagasi dan kultur jaringan. Ini sangat erat kaitannya ya. Kultur jaringan ini tidak bisa dipisahkan dengan yang rekombinan DNA tadi. Percuma kita udah dapat nih satu plasmid rekombinan yang bisa diintegrasikan ke dalam kalus misalnya, tapi kalusnya ini tidak bisa ditumbuhkan untuk menjadi suatu planet utuh kembali. Itu kan sudah masuk ke ranah atau ke teknik kultur jaringan ya. Nah, jadi makanya kadang ini juga jadi satu hambatan atau tantangan yang lainnya gitu ketika melakukan rekayasa genetika. Sudah di level molekulernya oke, tapi ketika di kultur jaringannya gagal, ya tidak akan diperoleh suatu tanaman transgenik. Nah, lanjut ya, proteksi hama dan penyakit tanaman. Ini contohnya dulu yang sangat viral ya, ketika ditemukan adanya gen BT ya. Ya, gen BT itu sendiri seperti kita ketahui diisolasi dari bakteri Bacillus thuringiensis ya. Nah, dia akan menyebabkan kristalin pada pencernaan hama yang menyerang tanaman yang mengandung gen BT ini. Itulah yang mengakibatkan suatu tanaman dapat terlindungi atau terproteksi dengan adanya gen BT di dalamnya. Lalu ada juga untuk manfaat bioteknologi yang lainnya, itu adalah sebagai pengendalian gulma. Nah, selama ini kita menggunakan herbisida. Takutnya nanti tanaman budidaya kita juga bisa kolaps, dalam artian juga dipengaruhi herbisida ini sehingga ikut mati bersama herbisidanya. Nah, kita tidak mau itu. Jadi kita bisa menghasilkan suatu tanaman transgenik yang tahan atau toleran terhadap herbisida. Nah, selanjutnya yaitu perbaikan kandungan nutrisi produk pertanian ya. Jadi seperti dulu itu yang paling terkenal ada golden rice, tanaman padi yang mengandung gen beta karotin yang bisa menghasilkan vitamin A, sehingga untuk daerah-daerah yang kekurangan sumber makanan yang bernutrisi ketika terjadi zaman perang ataupun juga dulu
ada satu contoh kasus, misalnya negara Ethiopia yang mengalami kesulitan makanan sehingga seluruh negara lainnya ikut membantu, salah satunya yaitu menghasilkan tanaman padi yang memiliki kandungan beta karotin di dalamnya untuk membantu meningkatkan nutrisi para warga masyarakat di Ethiopia ya, sehingga tanaman padi itu yang diekspor berasnya, beras golden rice tadi ke negara Ethiopia. Mereka tidak hanya mendapatkan nutrisi karbohidrat dari padinya atau dari berasnya, tapi juga ada kandungan beta karotin di sana. Nah, selanjutnya yaitu untuk perbaikan mutu pangan dan mutu processing ya, pengolahan dari hasil pangannya itu sendiri. Kalau mutu pangannya sudah terperbaiki atau ditingkatkan, maka juga nanti hasil olahannya secara tidak langsung juga akan mengalami peningkatan mutu ya. Nah, lalu ada perbaikan penampilan tanaman hias, juga yang terakhir adalah bidang ilmu kedokteran dan farmasi untuk menghasilkan insulin maupun vaksin, contohnya dalam kondisi seperti sekarang yaitu serangan COVID-19. Jadi saat ini para ilmuwan di luar negeri sana, bahkan di Indonesia juga mungkin sedang fokus untuk menghasilkan vaksin yang bisa mengatasi virus COVID-19 ini. Nah, ini bagaimana tahapan dari awal hingga akhir ya, dari hulu hingga hilir untuk menghasilkan tanaman transgenik yang tahan terhadap pest atau hama. Nah, ini contohnya ya, ini di tanaman jagung contohnya nih, ketika diserang hama seperti ulat ini ya, kalau saya tidak salah lihat. Nah, lalu dihasilkan DNA rekombinan dari gen BT, misalnya ini Bacillus thuringiensis ya, yang diambil, diisolasi gennya, lalu dimasukkan ke dalam plasmid, dan plasmidnya ini yang diinsertkan ke dalam bakteri untuk supaya bisa, bukan untuk dia, supaya bisa bakteri tersebut, contohnya Agrobacterium tumefaciens tadi, untuk mengintegrasikan plasmid rekombinan tadi yang sudah mengandung gen BT ke dalam tanaman jagung yang menjadi inang ya. Ingat gen inang tadi? Nah, ini dia untuk menghasilkan tanaman jagung yang tahan terhadap serangan hama, sehingga hamanya mati ketika dia mencoba untuk mengkonsumsi tanaman jagung ini yang sudah resisten terhadap hama itu ya. Nah, penerapan bioteknologi pada pemulihan tanaman hampir sama dengan manfaat sebelumnya. Tentunya di sini lebih spesifiknya kalau untuk tujuan pemulihan tanaman, maka bioteknologi ini dapat diterapkan untuk diagnosis hama penyakit tanaman, penggunaan antibodi monoklonal ya, selanjutnya bisa untuk kultur jaringan, pemanfaatan marka ataupun penanda ya, peta dan informasi genomik dalam molecular assisted breeding ya. Lalu juga ada pembuatan tanaman transgenik. Nah, ini tadi yang contoh gambar sebelumnya. Nah, bagaimana transgenik dibuat dari segi riset lab dan lapangan? Saling dikolaborasikan nih, yang di lab dengan yang di lapangan. Pertama, kita harus tahu atau mengidentifikasi sifat karakter yang diinginkan. Tadi misalnya yang tahan terhadap penyakit. Kita harus bisa tahu gen tahan penyakitnya itu diperoleh dari mana, diidentifikasi. Nah, tadi yang BT berasal dari bakteri Bacillus thuringiensis. Nah, lalu kita identifikasi sumber gennya, kita identifikasi tuh Bacillus thuringiensisnya, lalu kita isolasi gennya ya dari sumbernya, ditransfer ke gennya ke dalam tanaman atau varietas sasaran, gen inangnya ya, tanaman inangnya. Nah, kita uji karakter yang diinginkan, berhasil terekspresi tidak gennya itu. Kalau enggak, berarti kembali ke langkah 4, kita lakukan kembali atau mengulang lagi proses transfer gen yang mungkin kegagalannya di sana. Nah, kalau misalnya berhasil, kita lanjut ke jika ekspresinya terekspresi ya, dan kita bisa meyakinkan ya bahwa tidak ada efek yang merusak. Nah, gennya juga berfungsi sebagaimana yang diinginkan, baru kita lanjut ke pengintegrasian ya, dengan pemulihan konvensional pada waktu sama dengan yang dilakukan di nomor 7. Jadi dilakukan juga uji keamanan produk bersamaan nih, nomor 7 sama 8-nya, kalau kita memang sudah bisa meyakinkan bahwa gen yang terekspresi itu tidak ada efek merusaknya dan juga berfungsi sebagaimana yang diinginkan.
Nah, kalau misalnya 2 ini tidak tercapai, maka ya harus balik lagi nih ke yang poin 4 tadi ya, ataupun juga malah balik lagi ke poin awal, jangan-jangan gennya itu ada masalah gitu, gen sumbernya. Jadi kita harus mencari gen yang tidak bermasalah gitu ya, untuk yang diekspresikan. Nah, kalau sudah oke dengan nomor 7 atau poin nomor 7 dan poin nomor 8 dilakukan juga uji keamanan dan aman, maka kita bisa melakukan pengajuan informasi ke Komisi Keamanan Hayati supaya dapat sertifikat yang menyatakan bahwa tanaman transgenik kita ini merupakan produk yang aman untuk dilepas misalnya, karena ini nanti akan diperbanyak atau dikembangkan di daerah-daerah lain tentunya kan. Nah, lalu terakhir adalah uji biosafety food atau food safety ya. Jadi setelah kita yakin dia aman produk ini untuk dilepas di lapangan, pastikan nanti orang yang mengkonsumsinya juga ikut aman gitu loh. Ataupun misalnya ini yang dimasukkan dengan uji biosafety-nya adalah kalau tadi untuk tujuannya adalah masakan tanaman transgenik yang tahan terhadap hama, maka efeknya seharusnya hanya pada hama itu saja. Jangan ada organisme lain yang ikut terpengaruh oleh gen ini. Ketika organisme lain yang bukan organisme yang ditujukan pada awalnya untuk diatasi dengan gen BT malah ikut mati juga, maka itu tidak aman. Contohnya misalnya tadi jagung ya. Nah, harusnya yang mati adalah hama yang menyerang tanaman jagung itu saja. Jangan misalnya kita manusia konsumsi jagung yang transgenik tadi malah ikutan kolaps, ataupun hama-hama lain yang sifatnya musuh alami bukan menjadi hama malah ikutan mati gara-gara gen BT yang ada di dalam jagung tadi. Nah, saya rasa itu semua materi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Jangan lupa nanti jam 11 itu ada quiz online di Quizizz. Tolong standby, saya akan share kodenya untuk bisa ikut join gabung ya ke dalam quiz itu di grup WhatsApp saudara. Sekian dari saya, terima kasih sekali lagi, mohon maaf dengan segala kekurangan, dan juga saya berharap saudara bisa mengikuti kuliah online ini dengan baik. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan ke saya. Sekian, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.